Einstein yang jenius itu bilang bahwa alam semesta sebenarnya sedang meluaskan diri, kayak balon yang ditiup terus. Dan tahukah kamu? Ini ternyata sejalan banget loh dengan penjelasan Al-Quran tentang penciptaan. Jadi, bisa dibilang Al-Quran itu seperti Google-nya ilmu pengetahuan pada zamannya. Bicara soal teori Big Bang, yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, ternyata Al-Quran udah menyebutnya jauh sebelum teori ini lahir. Coba bayangkan, seolah-olah Al-Quran itu adalah pelopor riset ilmiah, dan kita baru saja ikutan seminar. Nah, di surah Fusilat ayat 11, ada nih penjelasan kosmologi modern yang baru ditemukan ratusan tahun setelah ayat ini diturunkan. Ini jelas membuktikan kalau pengetahuan dalam Al-Quran itu kayak nulis skripsi sambil mengerjakan ujian, super canggih dan ahead of its time. Dari situ, kita meluaskan pemahaman kita ke model geosentris yang dipopulerkan sama Claudius Ptolemy. Dia bilang bumi itu pusat alam semesta, sama seperti kamu yang jadi pusat perhatian di pesta. Namun, semuanya berubah setelah Copernicus datang dan memperkenalkan teori heliosentris di tahun 1512. Jadi, agak seru, kan? Terus, Johannes Kepler datang di tahun 1609 dengan teori baru tentang pergerakan planet. Dia bilang planet-planet itu juga nari-nari di atas sumbunya sendiri. Bayangkan, mereka berpesta tanpa kita tahu, padahal kita pikir mereka juga ikut seminar sains. Kalau kita ngomongin Al-Quran lagi, ternyata juga ada tentang pergerakan matahari dan bulan. Ini keren banget, karena bertepatan dengan penemuan ilmiah terbaru soal kecepatan dan jalur orbit matahari. Sama kayak kita yang butuh GPS buat nyari jalan, matahari juga punya peta sendiri. Gerhana matahari dan bulan itu bukan cuma fenomena biasa loh, tapi punya makna mendalam secara spiritual dan ilmiah. Dalam surah Al-Qiyamah, ada penjelasan metaforis yang bikin kita terfikir, wow, ini nggak main-main loh. Dan disinilah datangnya Dr. Kate Russo, yang menunjukkan bahwa gerhana bisa memicu reaksi emosional yang kuat. Coba bayangkan, kamu lagi nonton gerhana dan mendadak merinding, seolah-olah ada yang marah sama kamu. Betul-betul bikin vapor, kan? Hadis Nabi Muhammad juga mengingatkan kita bahwa gerhana adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi, jangan khawatir, ini bukan pertanda hidup atau mati seseorang. Ini lebih kayak pengingat darinya untuk kita semua. Ingatlah siapa yang bikin semua ini. Ngomong-ngomong soal awan dan hujan, ilmu pengetahuan modern mendukung penjelasan Al-Quran tentang bagaimana semua ini terbentuk. Buku The Physics of Clouds misalnya, bilang bahwa proses ini layaknya chef yang mencampurkan bahan-bahan untuk masakan hujan. Pantesan hujan enak banget buat diajak bersantai. Proses pembentukan hujan itu seperti pertunjukan sulap, melibatkan interaksi antara tetesan air dan kristal es dalam awan, seakan-akan mereka berkolaborasi dalam sebuah band. Tanpa band ini, cuaca kita akan sepi, kayak tanpa musik di pesta. Dan ingat, Al-Quran juga mengajarkan siklus air dan bagaimana hujan itu diturunkan oleh Allah untuk menyuburkan tanah dan memberi minuman. Sungguh, ini menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan dan mengatur alam. Seakan-akan, Dia adalah manajer cuaca kita. Ayat-ayat dalam Al-Quran seperti An-Nabaya 13:16 menjelaskan perjalanan air dan peran matahari dalam menguapkan air. Nah, ini nunjukin kalau ada hubungan erat antara agama dan sains. Beneran deh, agama dan sains itu kayak pasangan sejati yang saling melengkapi. Oke. Jangan lupa juga peranan angin dalam siklus air. Angin itu bagaikan DJ yang meningkatkan laju penguapan air ke udara. Tanpa angin, cuaca bakal sepi dan gak seru. Siapa mau hujan tanpa ada drama angin, kan? Dan terakhir tapi bukan paling akhir, Allah berkuasa menyimpan air dalam tanah, memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Air yang tersimpan itu tahan lama, bahkan kayak mie instan, bisa bertahan tanpa basi meski disimpan lama. Ini membuat kita semakin kagum dengan ciptaannya.